Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana pembelajaran di kelas? Eh, apakah ada dinamika yang Untuk terjadi di kelas Ibu sekarang? memang di kelas saya sekarang pembelajarannya lagi kurang baik Pak. Masalahnya ada beberapa anak yang memang sedang kesulitan dalam belajar. Kalau boleh tahu Ibu sekarang mengajar kelas berapa ya Bu ya? Sekarang saya mengajar kelas 6 Pak. Oh, kelas 6. Menurut Ibu eh, faktor-faktor penyebabnya apa ya Bu ya? Faktor penyebabnya yang pertama adalah peralihan dari kelas 5 ke kelas 6. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak lebih senang bermain daripada belajar, Pak. Jadi terkadang PR juga jarang mereka kerjakan. Padahal setiap hari selalu diingatkan PR-nya dikerjakan, besok ibu koreksi lagi, tapi tetap setiap hari ada aja yang tidak mengerjakan PR. Bahkan lebih dari 5 orang yang tidak mengerjakan PR. Dan orang itu lagi, anak itu lagi gitu Pak. Iya, iya, iya. Selama ini treatment apa aja yang sudah Ibu lakukan terhadap anak-anak yang tidak mengerjakan PR, Bu? Selain tadi, Bu, apa Eh, yang Ibu lakukan? Jadi treatment yang sudah saya lakukan, kalau yang pertama itu saya sudah melaksanakan. Kalau yang tidak mengerjakan PR, saya hukum, ya, memberikan hukuman. Kemudian itu juga tidak jerak, ya. Setelah itu saya akan panggil orang tuanya. Nah, Japri langsung ke orang tuanya. Itu pun masih belum bisa mengerjakan juga, gitu Pak. Hmm, Selain cara tadi Ibu memanggil orang tuanya, kemudian mengkonfirmasi kepada anaknya, mungkin apa masih ada, menurut Ibu masih ada cara lain tidak supaya anak itu mengerjakan PR kan bagian dari pembelajaran tanggung jawab bukan ya Bu ya? Iya betul itu Pak. Iya. Jadi saya tadi kepikiran kalau ada terlintas di benak saya, kalau saya itu akan menerapkan. Jadi ini mah eh, jadi setelah pulang sekolah, anak-anak membuka buku untuk melihat ada PR atau tidak. Jadi sebelum materi itu hilang diingatkan, anak-anak membuka dulu buku dulu sebelum mereka bermain atau apapun. Nah, kalau sampai sore hari, nanti sore hari saya ingatkan di grup WA. Jadi anak-anak hari ini ada PR sudah dikerjakan belum? Dan kalaupun saya lupa, saya minta bantuan sama teman sekelas. Jadi ada teman sekelasnya juga nanti yang bertugas untuk mengingatkan PR. Tuh, Pak. Semacam kelompok belajar begitu mungkin ya Bu ya? Ya, seperti itu, Pak. Iya, itu sudah Ibu lakukan. Kemudian menurut Ibu masih ada potensi cara-cara lain tidak supaya anak-anak itu apa ya, rasa tanggung jawabnya, kemudian selain sadar juga kemauan untuk mengerjakan PR-nya itu lebih supaya tidak terulang lagi begitu, supaya kemauan untuk mengerjakan PR-nya itu ada, menurut Ibu cara apa lagi ya Bu yang potensi dapat merubah mereka? Kalau saya berinisiatif ingin membuat jadi papan papan tanggung jawab
Jadi di sana kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, berarti dia sendiri yang akan memberi nilai pada dirinya sendiri. Jadi di papan tanggung jawab itu kalau dia bertanggung jawab berarti dikasih bintang. Kalau dia tidak bertanggung jawab berarti dia dikasih ikonnya ikon eh, kecewa kayak gitu. Itu disimpan di rumahnya kah atau di kelas kah atau bagaimana, Bu? Jadi nanti akan dibuat dua, disimpan di rumah dan disimpan di kelas gitu, Pak. Kalau untuk di rumah nanti akan ada lembaran sendiri untuk anak-anak itu. Nah, kalau di kelas nanti akan ada papan besar yang terdiri dari anak-anak tersebut gitu, Pak. Jadi mereka mengevaluasi diri mereka sendiri ya, Bu, ya? Iya, seperti itu. Sudah Ibu rancang ini untuk cara yang ini? Kebetulan saya ini sedang merancangnya, ya, seperti itu. Jadi nanti bentuknya nama, kemudian setelah nama itu di sebelahnya itu bentuk tanggung jawab, misalkan PR dikerjakan atau tidak, kayak gitu. Iya itu bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang Ibu hadapi bisa Ibu selesaikan. Itu tadi Ibu Amin. sudah memiliki solusi ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi. Selain itu Bu, apakah masih ada perbedaan mungkin secara gender kah atau latar belakang pengetahuan kah atau apa penyebab lain dari mereka tidak mengerjakan tugas itu ya Bu ya? Mungkin kalau menurut saya, karena rata-rata yang saya tanya itu kepada anak-anak, di rumah kalian sering ditanya nggak sama orang tua? Tadi belajar apa? Ada PR tidak? Kebanyakan anak-anak itu tidak ditanya seperti itu, Pak. Jadi Hmm, memang diperlukan sekali kolaborasi dengan orang tua eh, dalam memenuhi tanggung jawab mereka. iya. Apakah Ibu sudah apa ya melakukan memastikan bahwa mereka itu paham nggak gitu terhadap PR-nya? Apakah sudah mengkonfirmasi kesulitan-kesulitan apa yang mereka hadapi? Ya, terkadang saya memang sudah mengkonfirmasinya. Jadi sudah menanyakan ini ada yang sulit tidak? Ada kira-kira yang belum paham di sebelah mana? Namun yang namanya anak pasti sekarang paham. Nanti datang ke rumah lupa, Pak. Makanya saya ngasih saran sama mereka itu, tolong kalau misalkannya kalian masih ingat, PR itu dikerjakan setelah pulang sekolah sehingga apa yang sudah dipelajari di sekolah tidak lupa lagi gitu. Gitu, Iya, Pak. iya. Iya, bagus sekali ya Bu sudah memberi penguatan ke mereka sesungguhnya ya Bu ya. Eh, Terhadap permasalahan yang Ibu hadapi, apakah menurut Ibu ini masih relevan tidak sih Bu memberikan PR itu dengan kondisi seperti ini? Dengan kondisi Saya yang Ibu rasa hadapi begitu? eh, saya rasa masih, Pak, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab mereka. Terus saya juga bisa mengukur sejauh mana sih pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya sampaikan gitu. Apakah saya sudah menyampaikan materi tersebut memang benar-benar sesuai dengan tujuan atau tidak gitu, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas, apa yang sudah Ibu rencanakan, kemudian yang sudah Ibu laksanakan, eee, bisa memberikan solusi dan dampak positif buat murid-murid Ibu ya, Bu, ya. Iya, Baik, terima kasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba refleksikan ya Bu ya, dari refleksi diri Ibu tadi. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Refleksi saya, eee, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu komunikasi dua arah. Tadi kita sudah melaksanakan komunikasi dua arah ya Bu ya, saya Iya, membuat pertanyaan, kemudian Ibu menjawab pertanyaan saya, kemudian menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saya juga mampu mendengarkan, tadi saya menyimak, saya mendengarkan, jawaban-jawaban dari, Ibu, kemudian saya juga mencoba terbuka dan menemukan solusi permasalahan yang terjadi yang Ibu hadapi. Saya juga berusaha tidak menghakimi Ibu, kemudian, saya rasa, eee, Ibu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian yang perlu ditingkatkan yang perlu ditingkatkan, saya merasa masih untuk saya perlu meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Tadi saya mulai rada, tidak kurang fokus ya, Bu, ya, dalam menggali permasalahan, kemudian mendorong berpikir kritis dan harus fokus dengan, coaching sesuai alur Tirta tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Saya tadi, mencoba untuk meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada, apa yang saya lakukan. Kemudian saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching yang, kita laksanakan. Kemudian saya mencoba membantu Ibu, Eee, me membantu Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian agar tetap saya fokus, hadir penuh, saya mencoba memahami, gestur Ibu, eee, supaya, apa yang Ibu hadapi itu bisa Ibu temukan solusinya. Saya mencoba memandu itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu perbaiki ya, refleksi diri saya tadi, dengan cara meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan. Nah, ini sepertinya butuh jam terbang, butuh sering latihan seperti itu supaya, saya dalam memberikan coaching itu bisa, lebih baik lagi dan Ibu bisa menemukan lagi, bisa memperdalam lagi mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Umpan balik untuk Ibu, kemudian menjadi seorang coach ternyata tidak semudah yang saya pikirkan ya Ibu ya. Bukan saja kita harus pandai berbicara, namun juga harus konsisten. Nah itulah, mengembalikan fokus yang perlu saya perbaiki. Itu mungkin Ibu refleksi dan umpan balik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas 15 menit. Saya cek dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, saya hari ini. Oh, alhamdulillah. Iya. Gimana keluarga, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Hanya si kecil lagi kena
eee, batuk dan pilek ini, Bu, nih. Oh, kena batuk pilek, Iya, berarti, mungkin lagi butuh ini ya, Pak, di vitamin mungkin ya? iya betul, ini cuacanya sedang mulai pancaroba, Bu, ini mungkin. Iya, berarti harus betul-betul menjaga, kekebalan tubuh ya, Pak, ya? Betul, Bu. Eee, Pak Miftah, baga bagaimana, Pak Miftah selama menjadi pembina pramuka di sekolah? Alhamdulillah, Bu, saya mulai semangat lagi ini melatih anak-anak, latihan pramuka ini, Bu, sekarang ini. Setelah kemarin ada teman yang ikut KMD, jadi saya mulai semangat lagi. Seperti itu, Oh, Bu. alhamdulillah. Berarti, mulai pembaharuan lagi ya, Pak, ya, setelah ada teman yang ikut KMD, jadi, semangatnya muncul kembali ya? Eee, Iya, kalau udah boleh lama saya iya, karena sudah cukup lama ya, Bu, ya, tidak, latihan pramuka secara rutin. Jadi mulai, eee, semester ini, saya mencoba mengaktifkan kembalilah kegiatan kepramukaan, seperti itu. Dan alhamdulillah antusias anak-anak pun, cukup baik, Bu. Cukup banyak yang ikut latihan itu bukan karena takut dihukum, tapi memang mereka penasaran, pramukanya sekarang, eee, kok kayaknya seru gitu. Iya, oh, alhamdulillah sih. alhamdulillah. Berarti, Pak Miftah udah berhasil ya menarik minat para murid untuk mengikuti pramuka ya? Alhamdulillah. Tapi tadi Mudah-mudahan sih ya, Bu, iya. iya, Pak Miftah sempat mengatakan kalau Pak Miftah tidak semangat sebelumnya. Kira-kira kendala apa yang membuat Pak Miftah tidak semangat untuk melakukan ekstra pramuka? Sebelumnya untuk hari Jumat biasanya ada kegiatan ekstra lain ya, Bu, ya. Eee, Ketika dicoba tadinya berbenturan dengan ekstra drum band untuk hari Jumat. Mmm, Akhirnya kami cari solusi, yaitu di hari Sabtu siang gitu. Setelah jadi minta izin ke orang tua, disosialisasikan untuk latihan pramuka itu setelah, sholat duhur dilanjutkan dengan pramukaan, begitu. Jadi anak-anak kalau sebelumnya setelah Jumatan kembali lagi ke sekolah, kalau sekarang anak-anak pembiasaan dulu sholat duhur, kemudian dilanjutkan dengan kepramukaan seperti itu, Bu. Walaupun suasananya panas, kebetulan kami ada 2 kampus ya, Bu, ya. Ada satu kampus yang memang cukup iya. rindang, bisa dimanfaatkan gitu di sana. Oh, alhamdulillah ya, Pak, ya. Mmm, Seperti itu. Dan alhamdulillah antusias anak-anak pun, cukup baik, Bu. Cukup banyak yang ikut latihan itu bukan karena takut dihukum, tapi memang mereka penasaran, pramukanya sekarang, eee, kok kayaknya seru gitu. Iya, oh, alhamdulillah sih. alhamdulillah. Berarti, Pak Miftah udah berhasil ya menarik minat para murid untuk mengikuti pramuka ya? Alhamdulillah. Tapi Mudah-mudahan tadi sih ya, Bu, iya. iya, Pak Miftah sempat mengatakan kalau Pak Miftah tidak semangat sebelumnya. Kira-kira kendala apa yang membuat Pak Miftah tidak semangat untuk melakukan ekstra pramuka? Sebelumnya untuk hari Jumat biasanya ada kegiatan ekstra lain ya, Bu, ya. Eee, Ketika dicoba tadinya berbenturan dengan ekstra drum band untuk hari Jumat. Mmm, Akhirnya kami cari solusi, yaitu di hari Sabtu siang gitu. Setelah jadi minta izin ke orang tua, disosialisasikan untuk latihan pramuka itu
Setelah, sholat duhur dilanjutkan dengan pramukaan, begitu. Jadi anak-anak kalau sebelumnya setelah Jumatan kembali lagi ke sekolah, kalau sekarang anak-anak pembiasaan dulu sholat duhur, kemudian dilanjutkan dengan kepramukaan seperti itu, Bu. Walaupun suasananya panas, kebetulan kami ada 2 kampus ya, Bu, ya. Ada satu kampus yang memang cukup Iya. rindang, bisa dimanfaatkan gitu di sana. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Em, tapi di kira-kira menurut Pak Miftah ada kendala lain tidak di ekstrakurikuler pramuka ini, di pembelajarannya atau di apanya? Iya, Bu, menjaga semangatnya itu, Bu, yang butuh apa ya, butuh perjuangan ekstra supaya kita tetap semangat lah itu. Kemudian yang tadinya hanya, saya sendiri yang melatih, akhirnya sekarang ada beberapa teman yang memang sudah mengikuti KMD, jadi kita bisa sharing lah begitu, jadi tidak monoton, tadinya kan hanya, apa ya, ide baru apa supaya anak-anak, seru latihan pramukanya, kemudian latihan pun sudah, kami coba rancang, sesuai dengan SKU, jadi kami coba buat, perencanaan lah seperti itu, kapan kemahnya, materi mingguannya seperti apa. Untuk semester ini, kami coba seperti itu. Mudah-mudahan sih, bisa menjadi solusi ya, Bu, ya, anak-anak nyaman latihan pramukanya, anak-anak mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan wawasan baru tentang kepramukaan, seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Kira-kira yang, Pak Miftah butuh dukungan, kira-kira dukungan siapa saja itu? Yang pasti dari teman-teman sejawat ya, Bu, ya, dan anak-anak, dukungan anak-anak dan orang tua. Karena kendalanya, sebelumnya itu kalau terlalu sore itu mereka nggak diniah kalau latihan pramuka, akhirnya Hmm. ada anak itu, cari-cari alasan mau latihan pramuka, ternyata mereka itu menghindari diniah. Ternyata ke sekolah nggak sampai, diniah pun tidak sampai gitu. Nah, cari solusinya lagi, akhirnya ya itu tadi dicoba untuk semester ini, Sabtu siang gitu, setelah P5 gitu, pramuka. Hmm. Jadi setelah P5 langsung jadi, eee, agamanya dapat ya, jadi pengamalan dasar dharmanya dapat, pramukanya juga dapat gitu ya, Pak, ya? Iya, coba kami rancang seperti itu. Jadi mulai dari apelnya coba kami terapkan. Awalnya mereka, ya namanya pertama gitu ya, awalnya mereka ya keberatan gitu, panas-panas pramukaan, ya walaupun pada hari Jumat itu sebenarnya juga sama panas gitu. Eee, tapi setelah Iya, betul. terkombinasikan juga latihan pramukanya bukan hanya monoton di outdoor, kita juga coba menggunakan permainan-permainan yang aktual sekarang gitu ya, Bu, menggunakan media-media yang terbaru gitu. Mereka mulai sepertinya saya perhatikan mulai mulai nyaman gitu latihan pramukanya. Hmm. Jadi kita coba, eee, saat apel pembukaan itu kita sampaikan dulu, hari ini kita mau latihan apa saja, kemudian, selama 1 semester ini kita targetnya mau apa saja, jadi disampaikan dulu. Jadi mereka sudah terbayang, mengisi SKU-nya pun mulai terbayang, "Oh iya kalau saya mau, jadi penggalang rakit ini targetnya minggu ini harus sudah diisi berapa," dan seterusnya gitu. Jadi ke ke kami pembinanya pun mereka mengikuti itu bukan asal ikut gitu. Jadi ada target mereka itu, ada tujuan, ada target masing-masing. Jadi saling menjaga motivasi gitu loh, Bu.
yang saya rasakan itu sekarang seperti itu gitu. Jadi Mulai ya, jadi rencana aksinya sudah terprogram gitu ya Pak, sudah terstruktur gitu ya. ya kami coba programkan seperti itu. Untuk semester ini nih baru uji coba ya Bu ya, semester ini. Eh, Mudah-mudahan tetap berlanjut ini. Iya, amin mudah-mudahan. Nah, biasanya dalam satu hari itu kegiatannya apa saja sih Pak? Pramukaan, kemudian materi-materi kepramukaan, dikombinasikan juga materi kepramukaannya, mulai dari teknik kepramukaan. Jadi tidak langsung digebut semuanya gitu, kami coba seperti itu, supaya mereka tidak olap gitu, tidak kaget gitu, seperti itu. Jadi pada saat mereka selesai latihan pun, yang saya rasakan mereka jadi nggak monoton gitu. Mulai dari permainannya ada, tepuk-tepungannya ada, diakhiri dengan evaluasi bersama. Jadi apa ya, direfleksikan, kemudian dievaluasi gitu. Jadi salah satu materi di CGP ini sebetulnya membantu saya, membantu sekali. Bener ya Pak ya? Membantu saya untuk Oke Pak Miftah. mengingat ya, Tapi adakah komitmen? komitmen bersama. Adakah komitmen Di ya? Ya, di awal latihan kami adakan komitmen Bu. Bentar ini takutlah mati laptop saya, casanya udah. Ya. Sembari saya sampaikan dulu rencana selama 1 semester ini, kami sampaikan target iya. tujuan kuliahnya. Itu Bu. Oke, jadi itu komitmennya ya Pak ya. Oke, tadi yang yang membantu Pak Miftah ada siapa saja tadi ya? Ada teman-teman sejawat ya Bu, pembina yang lain, pembina putra dan putri, kemudian anak-anak juga Bu, seperti itu. Oke ya Pak Miftah, jadi itu adalah bentuk tanggung jawab yang akan Pak Miftah bikin ya, jadi harus berkomitmen gitu ya. Bu. Di samping itu juga banyak yang membantu Pak Miftah. Mudah-mudahan ekstra pramukanya berjalan dengan lancar ya Pak Miftah ya. Terus Amin. semangat, Amin. begitu juga dengan teman-teman semua. Baik Pak Miftah, itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf bila wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 menit Bu, silakan refleksi. Ya, baik. Saya akan merefleksikan. Menurut saya percakapan tadi kita sudah bisa berkomunikasi dua arah, kemudian kita juga saya bersikap terbuka ya Pak ya. Jadi Ya. bersikap terbuka, kemudian juga menemukan solusi permasalahan yang terjadi. Nah, di sini juga tidak ada yang menghakimi ya, tidak ada yang menghakimi, kemudian juga Puci juga menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Kemudian menurut saya hal yang harus diperbaiki, jadi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam bertanya saya ya Pak ya. Jadi pertanyaannya mungkin perlu yang berbobot. Selain itu saya juga tadi sesuai dengan alur Tirta mungkin agak kurang ya Pak ya itu.
Kemudian selain itu suasana kucing juga mungkin akan lebih nyaman jika tidak ada hal yang menegangkan. Nah, di Baik, sini Ibu. sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus. Walaupun memang banyak gangguan ya Pak ya. Saya mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana membantu coach dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini saya juga berusaha untuk tetap fokus bagaimanapun caranya. Saya juga memperhatikan dari gestur tubuh koci ya, kemudian kalimat ya, semuanya saya perhatikan. Mungkin di sini masih banyak hal yang harus saya tingkatkan, di antaranya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin lebih mendorong coach dan juga saya sebagai coach untuk berpikir kritis ya Pak ya. Nah, di sini. Selain itu, saya juga setelah ini akan mengevaluasi dan merefleksi apa saja yang harus saya lakukan. Terus untuk umpan baliknya di sini, ternyata wah, menjadi coach itu tidak semudah apa yang saya bayangkan ya Pak ya. Aduh, Betul, menjadi Ibu. kepala sekolah kayaknya mudah banget gitu Pak, tapi ternyata tidak. Aduh, menjadi coach itu harus pandai merangkai kata supaya bagaimana caranya agar coach itu tidak tersinggung dengan perkataan kita. Betul, Kemudian Ibu. kita juga harus bisa mengendalikan diri ya Pak ya. Bagaimana Iya, kita tidak mengungkapkan pengalaman kita walaupun memang kita di situ memang pernah melakukannya gitu, sudah punya rencana sendiri. Wah, benar-benar untuk menahan diri itu luar biasa. Nah, di sini jadi saya menyadari kesalahan yang saya perbuat sehingga dapat menemukan solusi sendiri dan permasalahan yang saya hadapi. Nah, setelah ini saya juga akan bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah saya sepakati. Begitu, baik. Pak Miftah. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ini casan HP